Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Aulia Afrilian dengan NIM 24338059. Saya akan menjelaskan yakninya destructive test dan non-destructive test. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Dalam dunia teknik dan industri, bahan memiliki peran penting dalam menentukan kualitas, performa, dan keamanan suatu produk atau struktur. Kegagalan material seringkali menyebabkan kerugian finansial yang besar, cedera, atau bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, proses pengujian bahan menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa material yang digunakan memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi tertentu. Pengujian dilakukan tidak hanya dengan tahap awal pemilihan material, tetapi juga selama proses produksi dan setelah produk selesai dibuat. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa bahan tersebut mampu memenuhi spesifikasi teknisi dan standar yang ditetapkan oleh pengujian bahan. Meliputi dua metode utama, yaitu destructive test dan non-destructive test. Destructive test dilakukan dengan cara menghancurkan material untuk mengetahui sifat mekanis seperti kekuatan tarik, kekerasan, dan ketangguhan. Sementara itu, non-destructive test memungkinkan evaluasi material tanpa merusak strukturnya, seperti mendeteksi cacat internal dan mengukur dimensi material. Kedua metode ini saling melengkapi dan memiliki peran masing-masing dalam menjamin kualitas dan keamanan material. Perkembangan teknologi telah memperluas cakupan pengujian bahan, termasuk penggunaan kecerdasan buatan atau AI dan analisis data dan robotika untuk meningkatkan efisiensi proses pengujian. Dengan adanya pengujian bahan yang komprehensif, industri dapat meminimalkan risiko kegagalan produk, meningkatkan efisiensi produk, dan memastikan kepatuhan terhadap standar internasional. Rumus dan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumus dan masalah dalam makalah ini adalah apa pengertian dan tujuan metode pengujian bahan, khususnya destructive test dan non-destructive test. Kedua, apa saja alat yang penting yang digunakan dalam kedua metode pengujian tersebut. 3. Bagaimana pentingnya pengujian bahan dalam menjaga kualitas produk di berbagai sektor industri. Keempat, apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pengujian. Kelima, bagaimana tren dan inovasi masa depan dalam teknologi pengujian bahan. 1.3 yaitu tujuan. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah 1. Memberikan pemahaman yang mendalam mengenai metode destructive test dan non-destructive test, termasuk klasifikasi, pengertian, dan tujuan. 2. Menjelaskan secara detail alat, standar, dan prosedur yang digunakan dalam pengujian bahan. 3. Menganalisis peran pengujian bahan dalam mendukung keamanan, efisiensi, dan kualitas produk di berbagai industri. Keempat, membandingkan kelebihan dan kekurangan antara destructive test dan non-destructive test. Kelima, mengidentifikasi tantangan dan tren masa depan dalam teknologi pengujian bahan. Bab 2, landasan teori. Pendahuluan. Pengujian bahan adalah proses yang dilakukan untuk menganalisis sifat-sifat fisik, mekanis, atau kimiawi dari suatu material. Pengujian ini sangat penting untuk memastikan kualitas dan performa material dalam aplikasi tertentu, baik di industri manufaktur, konstruksi, maupun lainnya. Secara umum, pengujian bahan dapat dibagi menjadi dua kategori dasar, destructive test dan non-destructive test. Keduanya memiliki tujuan, prosedur, dan aplikasi yang berbeda, tetapi keduanya penting memastikan bahwa bahan atau produk yang digunakan memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan.
Destruktivitas adalah pengujian yang dilakukan dengan cara merusak atau menghancurkan material untuk mendapatkan informasi tentang sifat mekanik seperti kekuatan tarik, kewelatan, dan ketahanan terhadap kelelahan. Pengujian ini memberikan hasil yang sangat detail mengenai perilaku material di bawah kondisi ekstrim. Namun, karena sifatnya yang merusak, pengujian ini tidak dapat diterapkan pada material atau produk yang sudah digunakan atau dalam jumlah besar. Di sisi lain, non-destructive test adalah metode pengujian yang memungkinkan evaluasi material tanpa merusak struktur atau fungsinya. Metode ini digunakan untuk mendeteksi cacat atau kerusakan internal yang tidak terlihat secara visual, serta mengukur ketebalan dan integritas material. NDT atau destructive test sangat penting dalam industri di mana keselamatan dan efisiensi sangat bergantung pada kualitas bahan seperti di sektor penerbangan, otomotif, dan konstruksi. Pengujian bahan juga melibatkan penggunaan berbagai macam alat dan teknologi yang sesuai dengan metode pengujian yang dipilih. Standar internasional seperti ditetapkan oleh ASTM, ISO, dan berbagai lembaga lainnya menjadi acuan penting dalam memastikan bahwa pengujian dapat diterima secara global. Selain itu, pengujian bahan juga didorong oleh kebutuhan untuk memastikan bahwa produk akhir dapat bertahan dalam kondisi penggunaan yang sesungguhnya tanpa menimbulkan risiko atau kerugian. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai metode pengujian bahan, diharapkan dapat tercapai solusi yang lebih baik dalam memilih material yang tepat, meningkatkan kualitas produk, dan mengurangi potensi kegagalan material yang dapat berisiko pada keselamatan atau efisiensi. Bab 3. Pembahasan. Klasifikasi pengujian bahan. Pengujian bahan adalah proses yang dilakukan untuk mengevaluasi sifat material, baik fisik, mekanis, maupun kimiawi. Pengujian ini penting untuk memastikan bahan memiliki karakteristik yang sesuai dengan spesifikasi dan dapat digunakan dengan aman dan efisien. Dalam aplikasi yang dimaksud berdasarkan metode pengujiannya, pengujian bahan dibagi menjadi dua kategori, yaitu destructive test dan non-destructive test. Destructive test pengujian ini menghasilkan material untuk menghancurkan atau diuji hingga gagal untuk mengukur kekuatan atau sifat lainnya. Sebagai contoh, pengujian tarik atau ujian implak dilakukan untuk mengetahui kemampuan material menahan bahan tertentu. Non-destructive test berbeda dengan destructive test. Non-destructive test tidak merusak material dan digunakan untuk memeriksa keutuhan material tanpa mengubah strukturnya. Digunakan untuk mendeteksi cacat atau kerusakan internal tanpa mengorbankan produk atau bahan itu sendiri. Kedua jenis pengujian memiliki tujuan yang berbeda. Namun, keduanya sangat penting untuk memastikan material yang digunakan dapat memenuhi standar keamanan dan performa yang diinginkan. Masuk destructive test pengertiannya. Destructive test atau DT adalah jenis pengujian bahan yang dilakukan dengan memberikan beban atau tegangan hingga material tersebut rusak atau gagal. Pengujian ini dilakukan untuk mengukur sifat mekanis material seperti kekuatan tarik, kewelatan, kekerasan, ketangguhan, dan ketahanan seperti terhadap kelelahan. Karena pengujian ini merusak material biasanya dilakukan pada tahap awal pengembangan material atau penelitian untuk mengetahui bagaimana material akan berperilaku di bawah kondisi ekstrim. Tujuan utama dari DT adalah untuk mendapatkan kuantitatif yang penting mengenai sifat material yang tidak dapat diperoleh hanya melalui pengamatan visual. Beberapa tujuan pengujian ini adalah menentukan kekuatan material untuk mengetahui sebagian besar material yang dapat menahan tegangan atau beban tanpa gagal. Mengetahui ketahanan material untuk mengevaluasi ketahanan material terhadap keausan, korosi, atau faktor
eksternal lainnya, mencantumkan tipe kegagalan untuk menganalisis jenis kerusakan atau kegagalan material pada kondisi beban tertentu, misalnya patah, retak, atau deformasi plastis. Alatnya beberapa alat yang umum digunakan dalam DT antara lain Universal Testing Mechanics (UTM) digunakan untuk menguji tarik, tekan, dan lentur material. Creepy Impact Tester untuk mengukur ketangguhan material dengan menghitung energi yang diserap saat material terkena benturan. Hardness Tester termasuk alat untuk menguji kekerasan dengan metode Greenfeld, Freeze, dan Rockwell. Creep Tester digunakan untuk mengukur deformasi material di bawah beban konstan dalam waktu yang lama. Fatigue Testing Mechanics mengukur ketahanan material terhadap beban klik atau berulang. Standar pengujian DT harus mengikuti standar yang telah ditetapkan untuk memastikan konsistensi dan keakuratan hasil. Beberapa standar internasional yang digunakan dalam DT antara lain ASTM E8 atau E8M standar untuk pengujian tarik material logam. ISO 148-1 standar untuk pengujian implek creepy. ASTM E18 standar untuk pengujian kekerasan dengan metode Rockwell. ISO 204 standar untuk pengujian kekuatan tekanan. Prosedur umum di dalam DT meliputi persiapan spesimen, memotong material sesuai dengan ukuran dan bentuk yang diperlukan untuk pengujian. 2. Pengaturan alat, memasang spesimen pada mesin uji yang sesuai dengan jenis pengujian. 3. Penerapan beban, mengaplikasikan beban atau tegangan secara bertahap hingga material gagal atau mengalami kerusakan. Oke, kita masuk ke non-destructive test. Pengertian. Non-destructive test atau NDT adalah teknik pengujian yang digunakan untuk memeriksa material tanpa merusak atau mengubah strukturnya. Metode ini sangat penting dalam inspeksi rutin karena memungkinkan pemeriksaan produk secara berkala tanpa mempengaruhi fungsinya. NDT digunakan untuk mendeteksi cacat pada material, mengukur ketebalan material, dan memeriksa integritas struktur. Tujuan utama dari NDT adalah untuk mendeteksi evaluasi cacat atau kerusakan material seperti retakan, korosi, atau porositas tanpa menghancurkan material tersebut. Beberapa tujuan NDT adalah 1. Deteksi cacat internal, mendeteksi kerusakan atau cacat yang tidak terlihat secara visual pada material. 2. Pemeliharaan preventif untuk menghindari kerusakan lebih lanjut dengan melakukan inspeksi rutin terhadap komponen kritis. 3. Mengurangi biaya, menghindari kerusakan produk dan mengurangi biaya perbaikan atau penggantian dengan mendeteksi masalah lebih awal. Beberapa alat digunakan dalam non-destructive test antara lain Radiographic Testing atau RT menggunakan sinar X atau sinar gamma untuk mendeteksi cacat internal material. Kedua, ultrasonic testing UT menggunakan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi cacat atau mengukur ketebalan material. Ketiga, Magnetic Particle Testing MPT digunakan untuk mendeteksi cacat permukaan pada material ferromagnetik. Keempat, Dye Penetrate Testing DPT menggunakan cairan penetran untuk mendeteksi retakan pada permukaan material. Selanjutnya kelima, Eddy Current Testing atau ACT, teknik untuk mendeteksi cacat dalam material konduktif menggunakan arus induksi. Standar. Beberapa standar yang digunakan dalam NDT adalah ISO 97112, standar kompetensi dalam inspeksi, ASTM E165, standar untuk pengujian penetrasi cair. Ketiga,
BSEN ISO 9934-1 standar untuk pengujian praktikal magnetik. Prosedur umum dalam NDPT meliputi persiapan material, memastikan material bersih dan siap untuk uji. Kedua, pengaturan alat, menyiapkan alat uji sesuai dengan metode yang digunakan. Ketiga, pelaksanaan pengujian, melakukan pengujian menggunakan teknik yang sesuai seperti ultrasonik atau radiografi. Keempat, pencatatan hasil, merekam hasil pengujian seperti pola cacat atau dimensi material. Kelima, analisis hasil, membandingkan hasil dengan standar yang berlaku untuk menentukan apakah material memenuhi spesifikasi. Contoh penerapannya, radiografi pada pipa gas, mendeteksi retakan pada sambungan pipa gas untuk memastikan keamanannya. Ultrasonik pada struktur pesawat, menggunakan instrumen ultrasonik untuk mendeteksi keretakan internal pada baling-baling pesawat. Dye penetran pada mesin, mendeteksi retakan mikro pada komponen mesin pesawat yang tidak terlihat secara visual. Bab 4. Penutup. Kesimpulannya, pengujian bahan merupakan salah satu aspek krusial dalam dunia teknik dan industri, baik itu dalam pengembangan material baru, pengawasan kualitas produk, maupun dalam memastikan keamanan dan efisiensi penggunaan material. Terdapat dua metode utama dalam pengujian bahan, yaitu Destructive Test (DT) dan Non-Destructive Test (NDT). Kedua metode ini memiliki tujuan dan aplikasi yang berbeda, namun keduanya sangat penting untuk menjamin bahwa material yang digunakan dapat memenuhi spesifikasi yang diperlukan dalam berbagai aplikasi industri. 1. Destructive Test atau DT, mengharuskan material diuji hingga gagal atau rusak, memberikan informasi yang sangat detail mengenai sifat mekanik dan kemampuan material untuk bertahan di bawah kondisi ekstrim. Pengujian ini sangat berguna dalam pengembangan material baru dan untuk memvalidasi sifat material yang akan digunakan dalam aplikasi kritis. Meskipun sifatnya merusak, berarti tidak dapat diterapkan pada produk jadi yang akan dipasarkan. Kedua, Non-Destructive Test (NDT), memungkinkan pengujian material tanpa merusak atau mengubah strukturnya. Metode ini sangat penting dalam inspeksi rutin dan pemeliharaan preventif karena memungkinkan deteksi cacat atau kerusakan pada material atau produksi yang sudah digunakan. NDT sangat berguna dalam berbagai industri membutuhkan inspeksi berkala terhadap komponen yang memiliki masa pakai panjang dan bawah kondisi yang sangat menuntut seperti di industri penerbangan, energi, dan otomotif. Kedua metode ini meskipun berbeda dalam pendekatan, saling melengkapi dan memberikan manfaat yang sangat penting dalam memastikan kualitas, keamanan, dan daya tahan produk. Keputusan untuk menggunakan salah satu atau kedua metode tersebut bergantung pada kebutuhan spesifikasi aplikasi serta pertimbangan biaya dan waktu. Sekianlah penjelasan saya dari yakninya destructive test dan non-destructive test. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya Kiris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.